Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofandar Siawan, NIM 0486000494. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1, algoritma dan pemrograman. Untuk tugasnya sudah saya simpan. Langsung saja untuk nomor 1, buatlah rangkuman yang bahan dan materinya tentang internet. A. Mulai dari algoritma dan dunia pemrograman, dan B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Jadi untuk nomor 1 sudah saya rangkum, tidak perlu saya jelaskan. Sudah saya jadikan satu untuk 1A dan B. Langsung saja saya kerjakan dan jelaskan untuk nomor 2. Jadi nomor 2 yaitu soalnya buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Untuk ini tugas nomor 2. Ini langsung saja kita jelaskan. Dan pertama yaitu mulai, dan selanjutnya yaitu deklarasi variabel golongan. Ini mengenai input jam lembur, gaji pokok, input lembur, gaji lembur, jumlah penghasilan. Setelah sudah dijadikan satu, langsung kita pindah ke samping untuk mengenai input golongan. Di sini ada input golongan yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Untuk golongan A, gaji pokok yaitu 5 juta, dan untuk golongan B, gaji pokok 6.500.000, dan golongan C, gaji pokok 9.500.000. Jika dari ketiga golongan ini salah dalam penginputan, kembali ke input golongan masing-masing golongan A, B, C. Setelah semuanya sudah selesai, langsung kita pindah ke input jam lembur. Untuk input jam lembur, jika jam lemburnya 1 jam, maka input lemburnya dihitung yaitu 30%. Dan untuk jika jam lemburnya 2 jam, maka input lemburnya yaitu 32%. Dan untuk jam lemburnya 3 jam, maka input lemburnya yaitu 34%. Jika jam lemburnya 4 jam, maka input lemburnya 36%. Dan jika jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka input lemburnya 38%. Setelah semuanya sudah didata mengenai jam lembur, input lembur, gaji pokok, input golongan. Setelah itu kita proses agar mengetahui gaji lembur tersebut. Input jam lembur, untuk proses gaji lembur, kita hitung melalui input lembur sesuai jamnya masing-masing. Untuk jam 1, jika 1 jam lemburnya yaitu 30%, maka dikali gaji pokok golongan A 5 juta. Itu sebagai contoh. Dan seterusnya, jika jam lemburnya 2 jam, maka input lemburnya 32% dikali gaji pokok 5 juta, dan seterusnya. Dan untuk proses gaji lembur seperti yang tadi, input lembur dikali gaji pokok. Setelah semuanya sudah diketahui tentang gaji lembur, maka kita harus mencari jumlah penghasilan.
Untuk mengenai jumlah penghasilan, kita sudah mengetahui gaji lembur tadi, yaitu dengan rumus gaji pokok ditambah gaji lembur. Maaf, untuk yang tadi gaji lembur yaitu input lembur dikali gaji pokok. Dan untuk mengetahui jumlah penghasilan, gaji pokok ditambah gaji lembur yang sudah diketahui tadi. Setelah semuanya sudah selesai, jumlah penghasilan sudah ketemu, output print yaitu jumlah penghasilan masing-masing golongan sesuai jam lemburnya masing-masing. Kalau sudah selesai, sudah diketahui jumlah penghasilan, maka semuanya sudah selesai. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai flowchart. Flowchart tentang deklarasi variabel golongan yang untuk mengenai jam lembur, gaji pokok, input lembur, gaji lembur, jumlah lembur. Dan untuk selanjutnya saya akan jelaskan sedikit saja tentang basic code, yaitu yang pertama kita mulai dari start, terus deklarasi variabel golongan. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Dan jika golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. Dan jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Maaf, untuk yang tadi ini itu flowchart yang saya jelaskan yang tadi itu flowchart, dan yang ini adalah pseudo. Untuk selanjutnya yaitu golongan C, maka gaji pokok 9.500.000 yang tadi saya lanjutkan. Dan jika input output golongan tidak valid, maka kembali lagi kita input mulai dari golongan A sampai golongan C. Itu mengenai deklarasi variabel golongan. Dan untuk kalkulasi gaji lembur, yaitu jika jam lembur 1 jam, maka gaji lembur 0,30, gaji pokok 0,30 ini variabel dari 30%. Dan jika jam lembur 2 jam, maka gaji lembur 0,32 gaji pokok, sama 0,32. Ini variabel dari 32%. Dan untuk selanjutnya sampai seterusnya sampai jika jam lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lembur dikali 0,38 gaji pokok. Maaf, yang ini semuanya dikali ya. Dikali gaji lembur dikali 0,30, gaji lembur dikali 0,32, dan seterusnya. Gaji lembur 0,38 gaji pokok sampai lebih dari 5 jam. Dan setelah semuanya sudah selesai, output jumlah penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Dan setelah semuanya sudah diketahui jumlah penghasilan, maka selesai semuanya yang diperoleh dari golongan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu N. Untuk nomor 2 sudah saya jelaskan mengenai flowchart dan pseudocode. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah saya menjelaskan tadi, mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.